Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane. Senang sekali saya Lulu Diana kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Yang dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali hadir menyapa Anda di sore hari ini dan juga mengajak pemirsa untuk bareng-bareng budayakan kembali maghrib mengaji sambil pemirsa bersantai mungkin akan mempersiapkan berbuka puasa nanti atau istilah lainnya ngabuburit ya. Nggak usah kemana-mana kan ya, depan TV aja tonton Cirebon Mengaji. Kali ini pemirsa kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Bajnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah masih puasa dan masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, aktivitas kita tidak terganggu sekali ya. Ya, puasa juga tetap lancar, aktivitas juga semakin lancar. Juga ditemani dengan Kepala Ustadz Arifin dan juga teman-teman santri saya. Dan kita akan menghadirkan tema inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kehidupan modern di episode kali ini. Namun sebelum menjelaskan mengenai tema tersebut, kita juga akan ngaji bersama ya Pak Ustadz ya. Sore hari ini kita mau ngaji surat apa Pak Ustadz? Quran surat Yusuf ayat 111. Baik pemirsa yang di rumah, boleh persiapkan dibuka Al-Qurannya, Al-Quran surat Yusuf ayat 111 dan akan kita baca bersama dengan dibimbing oleh Ustadz Arifin. Silakan. Terima kasih. Baik, pemirsa RCTV Langka Padane yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mari kita bersama-sama bertadarus dan mengaji Quran surah Yusuf ayat 111 terletak di juz 13 halaman kurang lebih 248. Mari kita bersama-sama dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك syahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Barusan kita tadi membaca Quran surat Yusuf ayat 111 yang terletak di juz 13 ya. Sekarang kita sedikit membahas hukum tajwid yang ada di ayat 111. Dimulai dari yang pertama ada hukum tajwid yaitu qalqalah sughra. Di lafaz laqad itu ada qalqalah sughra. Ada matobi'i juga di kana itu ada matobi'i. Fi qasasihim di sini fi qasasihim ibarah ada mim mati bertemu dengan ain ya, termasuk ke dalam kategori idhar syafawi. Ada qalqalah sughra juga. Lalu selanjutnya ada ibratul liuli, itu ada idgham bila gunnah.
tanwin bertemu dengan huruf lam, yang mana idgham bilaguna cuma 2 huruf ya, lam dan ro. Liulil albab ada al-qamariyah di lafaz albabnya ya. Terus ada mad arid disukun, karena kita di sini tadi membacanya dengan waqaf atau berhenti. Ya, kalau tidak berhenti atau wasol itu bisa dikategorikan dengan mad tabi'i. Terus ada idgham bigunah di lafaz haditsai yuftaro. Tanwan bertemu dengan huruf ya. Ya, itu termasuk dalam kategori idgham bigunah. Walakin tasdiqo itu ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Termasuk ke dalam kategori hukumnya ikhfa atau bacaannya itu samar. Lalu ada syamsiyah di lafaz alladhi. Terus ada mad layin, ada mad layin di lafaz baina yadai. Nah, ini contoh mad layin yang di akhir waqaf atau diwaqafkan ya. Baina yadai itu mad layin. Kalau dilanjutkan itu menjadi mad tabi'i. Karena bukan mad tabi'i, itu mad layin tetap, karena kalau berhenti itu panjang, kalau lanjut wasol itu pendek. Wa tafsila kulli syai'in wa huda. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan wawu ya, itu dalam masuk kategori idgham bigunah. Selanjutnya ada idgham bila gunnah juga di lafaz wa rahmatal liqaumi. Tanwan bertemu dengan huruf lam. Terus ada mad layin dan yang terakhir mad arid lisukun di lafaz yu'minun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa di rumah, kan kita sudah baca dan mendengar bersama ya Al-Quran surat Yusuf ayat 111 dan juga penjelasan lanjutnya dari surat Yusuf tersebut. Dan juga mengenai berkaitan ya dengan tema kita sore hari ini, inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kehidupan atau ya, tangguh penjelasannya. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih juga buat Ustadz Arifin dan teman-teman santri yang ada di studio, dan juga buat para pemirsa RCTV Langkapadani. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan kenapa ada kisah-kisah atau cerita-cerita di dalam Al-Quran. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang hidup setelah. Kira-kira begitu. Jadi kisahnya seperti apa, ada kisah apa aja yang bisa kita pelajari nanti. Pemirsa bakal tahu usai pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Kang Jamal selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga ditemani oleh teman-teman santri, ada Pak Ustadz Arifin juga. Kang, kita tema hari ini adalah inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kehidupan modern. Sebelumnya sudah dibacakan ayat suci Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Nah, kaitannya apa nih? Al-Quran surat Yusuf ayat 111 dengan tema kita sore hari ini. Mangga. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ya jawaban dari pertanyaan judul yang kita angkat ya. Jadi apa inspirasi yang bisa kita ambil dari kira-kira masa lalu untuk kehidupan masa kini. Tadi yang dibacakan oleh Ustadz Arifin itu dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, cerita-cerita, kemudian cerita sejarah atau cerita tokoh yang ada di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah ibroh. Ibrotun liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Ibroh itu artinya kita bisa mengambil pelajaran gitu ya, pelajaran penting dari
kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum saya melanjutkan ini, saya perlu menegaskan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah syariat baru, Mbak Lulu. Bukan syariat baru, sama sekali bukan. Nabi mengklaim bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya, atau yang kita kenal dengan ajaran Millata Ibrahim. Jadi agama Hanafiyah atau agama yang dibawa oleh anak cucunya Nabi Ibrahim, baik Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Jadi Islam itu hanya melanjutkan saja, melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Isa, sampai hingga Nabi Muhammad. Sehingga untuk menegaskan itu, maka Al-Quran memberikan kisah-kisah atau menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, gitu. Sebagai bentuk penegasan pertama bahwa ini adalah kelanjutan. Yang kedua, sekaligus sebagai koreksi apabila cerita-cerita tadi, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan kehidupan umat pada saatnya. Misalnya menegur cerita yang ada di dalam apa yang diceritakan oleh umat Yahudi, Anda salah gitu. Yang benar adalah ceritanya seperti ini gitu. Yang Nasrani juga seperti itu. Jadi ini juga sekaligus untuk menegaskan kemukjizatan Al-Quran, bahwa Nabi meskipun tidak memiliki pengetahuan tentang kisah-kisah sebelumnya, karena Nabi ummi kan, ummi dalam arti tidak bisa membaca dan menulis. Kalau dalam makna yang umumnya bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, jangankan membaca kisah-kisah masa lalu gitu, misalnya untuk membaca sejarah kan bisa saja, misalnya membaca Taurat, Injil dan seterusnya, kemudian diklaim bahwa ini adalah wahyu bisa saja, tapi buktinya Nabi tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Tapi Nabi melalui Al-Quran punya pengetahuan cerita-cerita masa lalu yang kemudian disampaikan pada saat ini. Itu yang pertama. Jadi makanya salah satu fungsinya adalah sebagai ibroh, pelajaran. Karena Islam itu hakikatnya adalah agama yang taruhlah dalam tanda kutip menyempurnakan. Makanya Nabi kan khotamun nabiyyin, sebagai pungkasan dari nabi-nabi ini, sekaligus menyempurnakan atau menutup apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu yang pertama sebagai ibroh ya. Sebagai ibroh, kemudian sebagai penegasan tentang kebenaran Nabi Muhammad, juga kisah-kisah yang ada di yang setelahnya. Yang ketiga adalah sebagai mau'idhah, sebagai pengingat. Mau'idhah atau ibaratnya sebagai pelajaran lah, sebagai pelajaran penting kepada umat Islam yang ada pada saat ini. Jadi sebagai umat-umat setelahnya. Gitu. Jadi itu bukan kisah fiktif ya, bukan Karangan. Iya, bukan karangan. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan kisah faktual, tapi itu hanyalah ibaratnya kayak cerita dongeng itu. Kita jangan mengambil apakah tokoh itu tokoh yang faktual atau tidak, misalnya yang ada di dalam Al-Quran, jangan mengambil itunya, kita ambil pelajarannya misalnya. Tetapi lagi-lagi Al-Quran menegaskan bahwa kisah-kisah itu benar adanya. Seperti dalam Al-Quran, wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Jadi cerita tentang nabi-nabi itu atau cerita-cerita masa lalu itu tujuannya adalah untuk memantapkan hati Kanjeng Nabi. Maksudnya bagaimana? Nabi agar tahu bahwa segala tantangan yang dihadapinya pada saat itu
juga pernah dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kira-kira kalau mau ngomong gampangannya, Nabi tidak usah sedih, tidak usah galau, tidak usah putus asa, karena tugas yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan tantangan yang tidak kecil, tantangan yang besar. Sehingga ini contohnya Nabi Nuh, contohnya Nabi Musa gitu, contohnya Nabi Ibrahim, jadi banyak kisah-kisah Nabi itu manusabbitu fuadak. Kemudian waja'aka fi hadzal haq. Dan cerita-cerita itu benar adanya. Artinya bukan tokoh-tokoh itu bukan tokoh-tokoh fiktif, tapi tokoh-tokoh faktual. Bukan tokoh-tokoh historis itu ya, tokoh-tokoh di dalam sejarah itu memang tokoh-tokoh yang hidup pada saat itu. Dan ceritanya juga bukan cerita ngarang, bukan seperti novel atau dongeng atau legenda, bukan. Tapi itu memang berkaitan dengan kejadian yang sesungguhnya. Wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Lah tujuannya di samping manusabbitu fuadak, kemudian waja'aka fi hadzal haq, itu sebagai mau'izah dan pengingat bagi orang-orang mukmin. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan seterusnya. Jadi malah kita disuruh oleh Al-Qur'an untuk healing itu, jalan-jalan itu. Ya, fasiru fil ardi, lihatlah atau jalan-jalan melihat misalnya peninggalan-peninggalan masa lalu, sejarah-sejarah masa lalu. Tujuannya apa? Ya untuk pelajaran itu. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang pendusta, orang-orang yang tidak beriman. Itu ada sejarahnya gitu. Misalnya kenapa Fir'aun diawetkan? Supaya kita bisa melihat nih, orang yang mengaku Tuhan saja buktinya tidak berdaya apa-apa gitu kan. Atau misalnya peninggalan Nabi Nuh, peninggalan Nabi itu umat siapa, kaum Ad dan lain sebagainya, jejak-jejak sejarahnya kan banyak. Itu agar kita bisa belajar bahwa kekuasaan manusia itu ada batasnya. Baik, ya. Baik Kang Jamal, mohon maaf penjelasannya dijeda terlebih dahulu karena kami akan kembali usai pariwara berikut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Sore hari ini pemirsa kami bersama dengan Kang Jamal selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, ditemani dengan Ustadz Arifin dan juga teman-teman santri. Dan kita sudah membahas mengenai tema kita sore hari ini, inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kehidupan modern. Ya, jadi meskipun beda zaman ya kan, tapi kita bisa mencontoh kisah-kisah yang sudah terjadi, terlebih kisah-kisah Nabi terdahulu untuk tetap diterapkan di zaman modern saat ini ya. Karena untuk diambil pelajarannya ya, bahwa Nabi pun melewati masa-masa sulit ya, dalam hidupnya. Jadi kita harus tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan yang kayaknya susah banget, sulit banget, hampir menyerah. Itu harusnya jangan sampai move on. Jangan galau tadi katanya. Jadi bisa ambil pelajarannya dari kisah-kisah Nabi yang terdapat juga di beberapa surat di dalam Al-Quran. Gitu ya. Baik, kita akan beri kesempatan untuk teman-teman santri di sini untuk bertanya kalau ada yang pengen ditanyain gitu ya. Oke, silakan Ade. Nama saya Anita dari Pondok Pesantren Putri Al-Kamayah. Di sini bertanya, apa saja contoh kisah-kisah mempelajari Al-Quran di era Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kisah-kisah untuk mempelajari Al-Quran ya di era modern ini. Mohon silakan. Maksudnya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran gitu ya? Iya. Ya,
ada banyak sekali ya kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Misalnya soal umat Nabi Musa yang ngeyel dan tidak mau menerima terhadap nasihat-nasihat dari Nabi Musa gitu. Atau tentang cerita tentang Fir'aun, juga cerita tentang Nabi Yakub misalnya, atau cerita-cerita tentang kaum Ad, dan banyak sekali. Dan cerita-cerita itu kan ada yang detail atau ada juga yang hanya sekedar pintasan-pintasan sejarah saja. Misalnya begini, ada cerita tentang Nabi Yusuf misalnya yang digoda oleh Zulaikha tetapi dia tidak tergoda. Wama ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu gitu. Saya tidak akan mengumbar nafsuku karena nafsu itu innan nafsa la'ammarah bisu. Jadi lebih banyak cenderung kepada keburukan. Lah kisah ini kan juga ada banyak sebetulnya ibrohnya ya, bahwa kita jangan tergoda dengan godaan-godaan duniawiyah ya. Saya tidak menyebut godaan perempuan saja, karena laki-laki juga bisa menggoda perempuan gitu. Jadi bukan hanya perempuan yang menggoda laki-laki, laki-laki juga. Tetapi lebih kepada godaan dunia, karena la ubari'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu. Itu kan menunjukkan bahwa perkataan Nabi Yusuf ini bahwa itu bagian dari godaan gitu. Kemudian cerita tentang tadi itu misalnya ada umatnya Nabi Musa. Jadi pada saat Nabi Musa masih hidup itu tiba-tiba ada pembunuhan. Ada pembunuhan seorang kakek-kakek, jasadnya tergeletak di sebuah pasar. Kemudian umat Nabi Musa ini tidak mengetahui siapa pembunuhnya, sehingga datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong, sampean kan nabi gitu. Coba siapa kira-kira ini yang membunuh ini? Akhirnya ya sudah, saya minta petunjuk Allah dulu. Minta petunjuk Allah, ternyata dijawab, suruh menyembelih sapi. Itu dalam surat Al-Baqarah, makanya disebut Baqarah kan sapi. Suruh menyembelih. Ya sudah, kalau begitu sembelihlah sapi. Jawabannya, sapinya ini sapi yang jantan apa sapi betina gitu. Oke, kemudian Nabi tanya lagi, Nabi Musa kepada Allah, ya, nah sapinya adalah sapi jantan. Enggak, sapi itu kan banyak. Ada sapi yang dibuat untuk membajak sawah, ada sapi perah, ada sapi rumahan hanya untuk diambil dagingnya. Kira-kira sapinya sapi yang mana gitu. Terus Nabi Musa minta lagi, ya sapinya itu kira-kira sapi rumahan. Oke, sapi rumahan kan macam-macam ini warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih. Kira-kira warnanya apa? Sampai karena terlalu banyak pertanyaan, sampai syaratnya itu berat. Sapinya itu harus berwarna keemasan. Loh, ternyata setelah dicari itu tidak ada, dan hanya satu ada, milik seorang anak yatim. Milik seorang anak yatim, karena harganya satu sehingga dihargai mahal. Ya, saya tidak dijual, kalau mau dibeli ya silakan dengan harga yang berlipat-lipat gitu. Akhirnya patungan dan harganya dibeli, kemudian disembelih. Setelah disembelih diambil salah satu kakinya, kemudian ditimpuk ke mayat itu, dan mayat itu menjawab bahwa ternyata yang membunuh adalah cucunya. Nah, pelajaran dari ini apa? Kalau saja tidak ngeyel, langsung disembelih sapi aja, entah itu apa, mungkin tidak berat gitu. Tapi karena ngeyel, umat Yahudi ini ngeyel, dia tanya ini, terlalu banyak pertanyaan lah kira-kira, terlalu banyak pertanyaan yang tidak penting, sehingga akhirnya menjadi berat. Nah, ini kan kisah-kisah seperti ini bukan hanya sekedar kisah, tapi ada pelajaran di dalamnya gitu, kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kang Jamal ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari adik tadi. Jadi semoga kita semua juga bisa meneladani kisah-kisah Nabi
kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk lebih mudah dalam menjalani hidup ya Iya, Pak Ustadz ya, iya, Kang iya. Jamal. Jadi biar nggak ngeyel, nggak usah banyak. Iya, Kalau iya. memang sudah A, ya sudah A, Iya. ya jangan ini itu lagi. Iya. Itu semakin menyusahkan diri Iya, sendiri. sendiri malah gitu, ya. iya. Baik ya pemirsa, itu dia tema kita di sore hari ini mengenai inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kehidupan modern. Kang Jamal, terima Iya. kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya, Pak Iya. Ustadz dan juga teman-teman di sini ya. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara pemirsa. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali. Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Langka Padani. Saya Lulul Janah dan seluruh kru yang bertugas harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.